Oke, kita lanjut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha dan modal usaha atau modal. Selanjutnya smart mobility atau mobilitas cerdas. Smart mobility merupakan sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan seminim mungkin dan secepat mungkin. Inti dari pergerakan untuk pemenuhan kebutuhan adalah aksesibilitas dan mobilitas. Sistem pergerakan yang baik adalah sistem dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan dengan mobilitas yang tinggi juga. Namun tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi saja tidak cukup untuk mengatakan suatu sistem pergerakan cerdas. Suatu sistem itu dikatakan pergerakan cerdas. Sistem pergerakan yang cerdas adalah sistem yang meminimalisir pergerakan itu sendiri. Artinya meminimkan pergerakannya. Kita kembali ke sini tadi, yang meminimkan pergerakannya seminim mungkin dan secepat mungkin, itu baru bisa dikatakan sistem pergerakan cerdas. Selanjutnya kita pindah ke smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Yang pertama itu kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yang merupakan paradigma pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan. Ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selanjutnya smart people atau masyarakat cerdas. Merupakan model sosial yang well educated, baik secara formal maupun non-formal, dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas kreatif. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan.
Selanjutnya, smart living atau kualitas hidup yang cerdas, yaitu mengacu pada kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat. Faktor yang paling mempengaruhi adalah tersedianya 8 kebutuhan-kebutuhan, adanya keamanan, keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan hidup. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari sebuah pendidikan yang layak. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas juga. Dimensi-dimensi smart city. Pertama, dimensi teknologi. Jika dilihat dari dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur dan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Dimensi selanjutnya itu yang kedua, ada dimensi community. Dimensi community juga diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Selanjutnya adalah dimensi people. Dimensi sumber daya manusia atau SDM. Diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan yang layak, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Selanjutnya itu penerapan smart city di Indonesia. Pertama itu penerapan smart city di Jakarta. Kota Jakarta juga memanfaatkan beberapa aplikasi internet of Things atau IoT demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah kota smart city salah satu di dunia. Berikut adalah 5 penerapan IoT yang menjadi andalan Jakarta Smart City di tahun 2016 lalu. Pertama, Jakarta One Card, sebuah kartu pintar yang berfungsi sebagai e-KTP atau elektronik KTP. Sekarang juga diciptakan elektronik SIM. Alat pembayaran ketika berbelanja. Seperti sekarang sudah ada kartu OVO dalam bentuk kartu dan e-tol, seperti serta kartu BPJS. Penerapan kedua, City Surveillance System, akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau lalu lintas dan kerumunan orang. Ini juga sudah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Makassar yang menerapkan CCTV untuk mengatur lalu lintas